Wacana koalisi besar sedang jadi pusat perhatian jelang pemilu 2024. Progresnya pun terkesan saset-saset. Sejak diinisiasi pada 2 April 2023 oleh Presiden Jokowi dan petinggi parpol Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, dan P3, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra, dan PKB, manuver terus dilakukan. Kendati dua koalisi tampaknya kian solid, upaya menggandeng partai pemenang pemilu 2019 PDI Perjuangan terus dijajaki. Apalagi PDIP mulai menebar sinyal-sinyal ketertarikan bergabung dengan koalisi ini dengan syarat kadernya yang jadi capres. Baiklah, sekarang kita coba bedah ya skenario capres-cawapres koalisi besar berdasarkan elektabilitasnya. Skenario pertama, jika KIB, KKIR, dan PDIP terlebur dalam koalisi besar, maka tokoh potensial yang muncul sebagai capres-cawapres berdasarkan elektabilitas yang realistis adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo. Berdasarkan survei Litbang Kompas Januari 2023, jika Prabowo menjadi capres dan Ganjar cawapres, maka elektabilitasnya 13,5%. Sebaliknya, jika Ganjar Prabowo hanya 9,4%. Secara hitung-hitungan memang lebih tinggi pasangan Prabowo-Ganjar. Tapi apa iya PDIP mau kadernya hanya jadi cawapres? Pun sama halnya jika Prabowo hanya jadi cawapres, apa mau? Setelah 3 kali gagal dalam kontestasi Pilpres, apakah kini Prabowo mau menurunkan ambisinya hanya menjadi cawapres? Jika kesepakatan capres-cawapres tercapai di skenario pertama, maka hanya akan ada 2 pasangan yang maju di kontestasi Pilpres 2024, yaitu dari koalisi besar dan koalisi perubahan. Namun jika kesepakatan capres-cawapres di koalisi besar ini tidak tercapai, bisa jadi PDIP akan melipir batal gabung. Lanjut ke skenario kedua, koalisi besar tanpa PDIP. Prabowo duet dengan siapa? Koalisi besar tampaknya tenang-tenang saja. Masih ada tuh Ridwan Kamil. Apalagi mengacu survei Litbang Kompas Januari 2023, duet Prabowo-Ridwan Kamil elektabilitasnya 11,3%, lebih tinggi dari Ganjar Pranowo yang 9,4%. Lalu PDIP bagaimana? Ya, sebagai pemenang pemilu 2019, partai ini besar kemungkinan mengajukan kadernya sendiri menjadi capres. Tinggal mencari pasangan duetnya. Jika Ganjar diusung PDIP, pilihan cawapres potensialnya yaitu Sandiaga Uno. Duet ini elektabilitasnya 11,9%, beda tipis dengan Prabowo Ridwan Kamil yang elektabilitasnya 11,3%. Sandiaga Uno bisa dilirik menjadi cawapres karena isu santer dirinya akan menyeberang dari Gerindra ke P3. Kalau begini, bisa jadi P3 juga akan menyeberang gabung ke koalisi PDIP. Atau pasangan alternatif lain bisa juga Ganjar dengan Erick Thohir Menteri BUMN, yang hingga kini belum terikat dengan parpol manapun. Elektabilitas Ganjar Erick 8,6% masih lebih rendah dibanding Ganjar Sandi 11,9%. Dari skenario kedua ini yang terjadi berarti akan ada 3 pasangan capres-cawapres yang maju dalam kontestasi pemilu 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ridwan Kamil dari KIB dan KKIR, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno dari PDIP dan P3, dan Anies Baswedan dengan cawapresnya dari Koalisi Perubahan yang hingga kini mulai mengerucut ke 3 nama, yaitu AHY, Ahmad Heriawan, atau Khofifah Indar Parawansa. Dari kedua skenario koalisi besar ini benang merahnya ternyata pada penentuan capres-cawapres, bukan mutlak dari banyaknya parpol yang tergabung dalam koalisi. Jangan lupa, sejarah politik Indonesia membuktikan jika koalisi besar tidak menjamin keberhasilan memenangi pemilu. Pada pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Partai Demokrat, dan Yusuf Kala mampu memenangi Pilpres yang bergulir 2 putaran, melawan Megawati Soekarno Putri, Hasyim Muzadi yang kala itu diusung PDIP, Golkar, P3, dan bahkan menguasai 2/3 kursi DPR periode 1999 sampai 2004. Lalu di pemilu 2014, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa gagal memenangkan Pilpres melawan Jokowi Yusuf Kala meskipun diusung oleh koalisi partai yang besar. Koalisi pendukung Prabowo Hatta saat itu yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, P3, dan PBB. Tanpa PBB yang bukan partai parlemen, partai-partai tersebut menguasai 48,7% kursi parlemen periode 2009 hingga 2014. Nah, berdasarkan pengalaman politik juga, koalisi besar cenderung menang hanya ketika mengusung petahana sebagai calon presiden. Pada pemilu 2009, misalnya pasangan SBY dan Budiono memenangi Pilpres dengan koalisi partai pengusung yang menguasai 47,3% kursi di DPR periode 2004 hingga 2009. Koalisi ini terdiri dari Partai Demokrat, PKS, PAN, P3, dan PKB.
Sementara pada pemilu 2019, koalisi partai yang mengusung Presiden Jokowi menuju periode keduanya juga terbilang besar. Koalisi tersebut terdiri dari 6 partai parlemen, yaitu PDIP, PKB, P3, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai Hanura. Partai-partai ini menguasai 60,3% kursi Senayan periode 2014 hingga 2019. Jadi bagaimana? Dari skenario Capres-Cawapres koalisi besar dan jejak sejarah pengalaman politik Indonesia, apa nantinya koalisi besar benar-benar terjadi? Dengan PDIP atau tanpa PDIP? Lalu akankah hanya ada 2 paslon Capres-Cawapres atau akhirnya 3 pasangan kandidat? Yang pasti peta politik nasional semakin menarik untuk diikuti 10 bulan jelang pemilu 14 Februari 2024.